Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan saya doakan semoga kalian usaha kalian berbuah hasil, yaitu kalian lulus CPNS 2021. Amin. Nah, untuk mencapai itu tidak serta-merta ya kita mendapatkan nilai bagus. Nah, kita harus berusaha juga teman-teman dengan cara salah satunya membahas-bahas soal. Nah, hari ini kita akan membahas soal TWK ya teman-teman, tes wawasan kebangsaan, yang salah satu soalnya itu biasanya selalu ada teman-teman. Ini ide pokok atau gagasan utama paragraf. Nah, kadang juga ada kesimpulan ya. Tetapi di sini kita membahas ide pokok atau gagasan utama saja ya teman-teman ya. Mungkin next video kita akan membahas yang tentang kesimpulan paragraf. Nah, sebelum kita membahas soal-soalnya, jangan lupa kalian like ya teman-teman, komen, subscribe, dan share ke semua teman-teman kalian agar kami tetap semangat teman-teman untuk membuat video. Dan like, komen, share, dan subscribe itu kan gratis ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian like, comment, share, dan subscribe channel ini, kami sangat berterima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke materi dan soal ya teman-teman. Oke, ide pokok dan kalimat utama. Nah, jadi ada mungkin yang bingung ya, ide pokok apa, kalimat utama apa. Jadi kalau ide pokok itu bahasa lainnya gagasan utama atau juga gagasan pokok. Jadi kalau misalnya ada soal, tentukan ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok, itu sama saja ya teman-teman ya. Nah, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok teman-teman. Kalau kalimat utama atau kalimat topik adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf teman-teman. Jadi ide pokok paragraf terdapat dalam kalimat utama. Nah, saya akan memberikan trik menentukan kalimat utama teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah dapat kalimat utama, kita tinggal melihat optionnya, nanti dapat itu ide pokoknya apa ya teman-teman ya. Nah, yang pertama biasanya kalimat utama berada di awal paragraf ya teman-teman ya. Nah, biasanya ditandai dengan ada pengulangan kata ya, kata tunjuk, biasanya ini, itu, tersebut ya, dan kata ganti atau ia, mereka, nya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau ada juga menentukan kalimat utama di belakang paragraf teman-teman. Nah, itu biasanya di paragraf itu terdapat kesimpulan atau biasanya kalimatnya oleh karena itu, oleh sebab itu, atau kata hubung, jadi, bahkan, dan sebagainya teman-teman. Lalu ada juga yang campuran yang teman-teman, ada awal dan belakang paragraf. Nah, tercampur dia. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke soal ya teman-teman ya. Soal pertama, pupuk organik merupakan jenis pupuk yang berasal dari sisa makhluk hidup. Pupuk organik ini pupuk organik ini berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia juga bisa dibuat menjadi pupuk jenis ini. Sisa-sisa tanaman juga bisa digunakan untuk membuat pupuk organik. Gagasan utama dari paragraf itu yaitu A. Sisa-sisa dari kotoran hewan, B. Pupuk dari kotoran hewan, C. Limbah manusia, limbah ya teman-teman ya. Limbah manusia dapat digunakan sebagai pupuk. D. Definisi pupuk organik. E. Sisa buangan dari tanaman, hewan, dan manusia. Mana teman-teman gagasan utamanya? Kalau kurang waktunya di pause dulu kalau ingin baca lagi. Sudah dapat? Yap, jawabannya adalah D teman-teman ya. Jadi kalimat utama dari paragraf ini pada kalimat awal teman-teman. Pupuk organik merupakan jenis pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Sehingga gagasan utamanya adalah definisi ya kan, atau pengertian dari pupuk organik teman-teman. Sedangkan yang A, sisa-sisa dari kotoran hewan. Nah, di sini yang A ini di paragraf ini tadi jawabannya D ya. Di paragraf ini kan tidak cuman hewan saja ya yang dibahas, tetapi juga manusia, makhluk hidup. Jadi tidak A ya teman-teman. Pupuk dan kotoran hewan ini sama juga teman-teman. Sedangkan di sini juga terdapat manusia ya teman-teman. Kemudian limbah manusia dapat digunakan sebagai pupuk, ini benar, tapi hewan juga. Nah, jadi sebenarnya kita melihat juga
dari optionnya bisa kita eliminasi ya, yang tidak sesuai dengan paragraf. Yang E, sisa buangan dari tanaman, hewan, dan manusia. Nah, ini banyak ya teman, ini sangat luas, jadi tidak cocok menjadi gagasan utama. Jadi yang paling tepat adalah definisi pupuk organik, yaitu penjelasan dari paragraf ini ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 2. Pendidikan karakter yang diterapkan ke sekolah tidak diajarkan dalam mata pelajaran khusus. Namun pendidikan karakter yang diintensifkan dan diberi pertimbangan khusus dalam praktik pendidikan nasional, berlangsung melalui pembelajaran sehari-hari yang sudah terjadi di sekolah. Pendidikan karakter yang disponsori pemerintah di sekolah tidak akan membebani guru dan siswa, tetapi mereka belum diprioritaskan dan secara eksplisit. Pendidikan karakter yang diminta dapat menciptakan wawasan nasional sembari mempromosikan inovasi dan kreasi siswa. Selain itu, kejujuran, kerja keras, penghormatan terhadap perbedaan, kerjasama, toleransi, dan disiplin adalah nilai-nilai yang harus dibangun secara nasional pada generasi penerus negeri ini. Jadi, ide utamanya adalah A. Faktor penyebab untuk pendidikan karakter bangsa di Indonesia. B. Guru dan siswa merasa terbebani oleh karakter pendidikan bangsa yang termaksud dalam kurikulum. C. Membangun wawasan nasional dan mempromosikan inovasi dan kreativitas siswa melalui pembentukan karakter nasional. D. Pendidikan karakter bangsa diajarkan melalui mata pelajaran khusus dan pembelajaran sehari-hari di sekolah. Atau E. Pemerintah belum memprioritaskan dan mengeksplisitkan pendidikan karakter. Yang mana teman-teman jawabannya? Yap, jawabannya adalah C teman-teman ya. Jadi ini salah satu ada triknya teman. Jadi kalian juga bisa mengeliminasi pilihan jawaban yang tidak sesuai dengan topik seperti yang nomor 1 tadi teman-teman. Nah, pilihan yang A, faktor penyebab untuk pendidikan karakter bangsa di Indonesia ya teman-teman, ini tidak sesuai dengan paragraf. Lalu yang B, guru dan siswa merasa terbebani. Sebenarnya padahal di paragraf guru dan siswa tidak merasa terbebani ya teman-teman ya. Nih teman-teman, pendidikan karakter yang disponsori pemerintah di sekolah tidak akan membebani, berarti yang B juga salah. Yang C sudah pasti benar ya, membangun wawasan nasional dan mempromosikan inovasi dan kreativitas siswa melalui pembentukan karakter nasional, ada di sini. Nah, ini dia. Sampai sini. Nah, sedangkan yang D, pendidikan karakter bangsa diajarkan melalui mata pelajaran khusus dan pembelajaran sehari-hari, ini juga salah. Karena di sini dikatakan tidak ada mata pelajaran khusus untuk pendidikan karakter ya teman-teman ya. Mata pelajaran khusus tidak ada. Jadi yang D salah juga. Yang E, pemerintah belum memprioritaskan dan mengeksplisitkan pendidikan karakter. Memang pemerintah belum memprioritaskan ya, tetapi ini bukan merupakan gagasan utama ya teman-teman ya. Bukan kalimat utamanya, sehingga dia bukan juga ide utama seperti itu. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Soal nomor 3, pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Gagasan utama paragraf adalah A. Peningkatan mutu pendidikan nasional. B. Pemerataan pendidikan nasional dengan wajib belajar 9 tahun. C. Peningkatan kualitas manusia di Indonesia dengan wajib belajar 9 tahun. D. Meningkatkan daya saing dengan negara tetangga dengan peningkatan pendidikan nasional. E. Penjaminan pendidikan nasional. Apa teman-teman? Nah, ada sih sebenarnya trik lagi. Jadi daripada kalian capek-capek baca semua soalnya ya, saya saranin coba kalian lihat yang terlebih dahulu kalian lihat itu kalimat pertama ya, dan kalimat terakhir. Nah, apabila kalimat pertama itu sebenarnya sudah mewakili semua cerita di paragraf ini, berarti
kalimat utamanya itu di awal teman-teman. Tetapi kalau misalnya di akhir paragraf itu memiliki kesimpulan yang berisi fakta-fakta yang ada di semua paragraf, nah itu juga merupakan kalimat utama. Dan apabila dua-duanya juga mewakili dari paragraf, berarti dia kalimat utama campuran ya teman-teman ya. Nah jadi ini apa teman-teman jawabannya? Nomor 3. Ya jawabannya adalah ya teman-teman ya, dimana kalimat utamanya itu pendidikan nasional. Yang pertama teman-teman, pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan ya teman-teman ya. Kenapa yang pertama? Coba kita lihat di sini penjaminan pendidikan nasional. Nah, dengan cara pemerataan kesempatan pendidikan yang diwujudkan 9 tahun ya teman-teman. Peningkatan mutu pendidikan untuk apa? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang paling cocok menjadi kalimat utama adalah yang pertama teman-teman. Karena dari kalimat pertama saja bisa kita jabarkan ya, mewakili semua isi paragraf tadi. Jadi kalau misalnya kalimat utamanya pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan, berarti gagasan utamanya kita lihat dari sini teman-teman, kalimat utama yaitu penjaminan pendidikan nasional. Jadi jawabannya yang tepat adalah ya teman-teman. Nah seperti itu, mudah ya teman-teman ya. Soal nomor 4, orang yang memiliki kebiasaan merokok sangat berisiko terkena penyakit jantung. Hal ini dikarenakan kandungan zat-zat kimia yang sangat berbahaya di dalam rokok. Zat-zat tersebut juga akan menggerogoti organ-organ penting lainnya seperti paru-paru, hati, dan lain-lain. Di samping berbahaya bagi perokok, rokok juga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Mereka juga menghirup asap yang dihasilkan oleh perokok, sehingga mereka juga sangat rentan mendapatkan dampak yang sama dengan para perokok. Orang-orang yang turut menghisap asap rokok ini disebut dengan perokok pasif. Oleh karena itu, merokok sangat berbahaya bagi perokok dan orang-orang di sekitarnya. Nah, gagasan utama paragraf ini adalah A. Kebiasaan merokok dapat berisiko penyakit sampai kematian. B. Merokok berbahaya bagi perokok aktif. C. Zat-zat kimia berbahaya yang ada pada rokok dapat menyebabkan penyakit. D. Merokok sangat berbahaya bagi semua orang. E. Merokok dapat membunuhmu. Nah, kayak iklan ini. Jadi apa teman-teman jawabannya? Coba kita lihat di sini teman-teman. Kalimat pertama, orang yang memiliki kebiasaan merokok sangat berisiko terkena penyakit jantung. Nah, sepertinya ini bukan kalimat utama ya teman-teman ya. Karena di kalimat yang setelahnya ini malah menjabarkan yang pertama teman-teman. Jadi yang pertama tidak mewakili. Coba kita lihat yang terakhir. Oleh karena itu, nah, lihat ini teman-teman, seperti trik yang kedua ya. Ada oleh karena itu, teman-teman. Oleh karena itu, merokok sangat berbahaya bagi perokok dan orang-orang di sekitarnya. Nah, ini dia kalimat utamanya ya, yang mewakili semua penjabaran di atas ya teman-teman. Intinya orang yang aktif, yang pasif terkena asap rokok itu dapat membahayakan tubuh, sehingga merokok sangat berbahaya bagi perokok dan orang-orang sekitarnya teman-teman. Jadi mana yang paling tepat teman-teman? A. Kebiasaan merokok dapat berisiko penyakit sampai kematian. Ini tidak ya teman-teman ya. Merokok berbahaya bagi perokok aktif, salah juga. Yang pasif juga berbahaya. Zat-zat kimia berbahaya yang ada pada rokok dapat menyebabkan penyakit, ini benar, tapi tidak sesuai pada kalimat utama. Merokok sangat berbahaya bagi semua orang. Nah, ini dia teman-teman, jawabannya D ya teman-teman ya. Nah, D jawabannya. Nah, kalimat utamanya pada akhir. Nah, itu dia. Yang E ya pasti salah ya teman-teman ya. Ini tidak ada di kalimat manapun di paragraf. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Penyakit influenza termasuk ke dalam penyakit yang menularnya sangat mudah. Penyakit ini menyebar dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung. Menurut penelitian terbaru, penyebaran virus flu sangat terkait dengan level kelembapan udara. Di negara beriklim sedang seperti Amerika Utara dan Eropa, wabah flu biasanya terjadi di musim dingin.
Sementara di negara tropis, influenza menyebar di musim penghujan. Ide pokok bacaan di atas adalah A. Jenis penyakit yang penularannya mudah, B. Penyakit yang mudah menular, C. Penyebaran penyakit influenza, D. Penyebab penyakit influenza, atau D. Definisi penyakit influenza. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Yang pertama, penyakit influenza termasuk ke dalam penyakit yang penularannya sangat mudah. Bisa jadi ini kalimat utama itu juga teman-teman ya. Coba kita lihat kalimat terakhir. Sementara di negeri tropis influenza menyebar di musim penghujan. Ini bukan ini ya teman-teman, ini bukan kalimat utama ini yang terakhir ini. Ini sambungan dari kalimat sebelumnya. Nah, jadi kira-kira apa teman-teman ide pokoknya? Sudah dapat? Ya, jawabannya C ya teman-teman ya, penyebaran penyakit influenza. Nah, dari mana? Coba kita lihat topik di atas tentang penyakit influenza, karena kata influenza selalu diulang-ulang teman-teman ya kan. Coba kalian baca betul-betul lagi. Nah, dan pada paragraf di atas lebih menjelaskan bagaimana penyakit influenza menyebar. Jadi yang paling cocok adalah C, penyebaran penyakit influenza ya teman-teman ya. C jawabannya. Nah, jadi cukup sekian ya soal-soal dan pembahasan materi kita pada video ini tentang ide pokok atau gagasan utama paragraf. Semoga bermanfaat bagi kalian dan membantu kalian. Jadi kalau misalnya video ini membantu kalian, kalian juga bisa membantu kami dengan cara bagaimana? Cara like, comment, subscribe channel ini, aktifkan lonceng agar kami apabila kami membuat video langsung ada notifnya di HP kalian, dan share ke semua sosmed kalian, ke semua teman-teman kalian teman-teman. Dengan begitu kami sangat berterima kasih dan membuat kami semangat untuk terus membuat video-video teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Saya doakan kalian semua lulus CPNS 2021. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.